Halo semua, perkenalkan nama saya Kila Kaira dari jurusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah dari manajemen. Jadi pertama-tama kita akan melihat bagaimana asal-usul dari praktik manajemen saat ini diterapkan. Nah, jadi di bagian historical background ini dibagi menjadi 3. Pertama ada early examples of management. Di sini ada gambar The Great Wall of China dan ada piramid di Mesir juga, di mana dalam proses pembangunannya pasti ada yang membangun perencanaan tentang apa yang harus dilakukan. Terus ada juga yang mengatur pekerja dan bahan bakunya, serta yang memastikan bahwa semuanya harus selesai dengan sesuai rencana. Nah, hal ini membuktikan bahwa bahkan pada masa tersebut manajemen itu sudah diterapkan. Terus di sini ada juga kota Venice di tahun 1400-an, di mana pada saat itu Venice merupakan pusat ekonomi dan perdagangan utama, dan mereka menggunakan warehouse dan inventory system untuk memonitor bahan-bahan. Lalu fungsi manajemen dari SDA untuk mengatur para tenaga kerja, termasuk jam untuk wine breaks, dan sistem akuntansi untuk memonitor pendapatan serta cost yang akan dikeluarkan. Lalu masih di bagian early management, kita lanjut ke tahun 1776, di mana Adam Smith merilis bukunya dengan judul The Wealth of the Nations. Nah, di sini beliau membahas tentang kelebihan ekonomi yang bisa didapatkan apabila masyarakat atau sebuah organisasi menggunakan division of labor atau job specialization. Jadi di sini Smith menyimpulkan bahwa produktivitas dari pekerja dapat meningkat, lalu kita juga dapat menghemat waktu serta dapat ditemukan berbagai penemuan dan mesin untuk menghemat labor dengan diterapkannya division of labor ini. Yang terakhir untuk bagian ini yaitu Industrial Revolution. Jadi Industrial Revolution ini dimulai di akhir abad ke-18 di mana permesinan mulai menggantikan tenaga kerja manusia. Nah, di masa ini tentunya pabrik-pabrik besar ini perlu orang-orang yang bisa melakukan forecasting atau meramalkan demand ke depannya, lalu yang memastikan bahwa semua bahan baku itu cukup untuk membuat suatu produk, terus yang memberikan tugas ke orang-orang, yang mendirect aktivitas harian mereka, dan hal-hal sejenisnya. Jadi, seseorang yang dimaksud dalam hal ini yaitu manajer. Tadi kan kita udah lihat bagaimana manajemen udah digunakan sejak awal sejarah. Nah, meski begitu, namun studi formal tentang manajemen baru dimulai di awal abad ke-20. Studi awal ini sering disebut dengan classical approach. Jadi, classical approach dibagi lagi jadi 2. Ada scientific management dan general administrative. Teori tentang manajemen modern sendiri itu lahir tahun 1911, di mana Frederick Winslow Taylor merilis Principles of Scientific Management yang mendeskripsikan tentang teori scientific management, di mana metode sains digunakan untuk mendefine one best way atau cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya yang paling dikenal yaitu The Pig Iron Experiment. Jadi pekerja memuat pig iron yang beratnya 92 lbs masing-masingnya ke dalam gerbong. Nah, hasil rata-rata harian mereka yaitu sekitar 12,5 ton per hari, dan setelah dianalisa oleh Taylor, ia menemukan one best way-nya dalam memuat pig iron ini. Gimana tuh caranya? Jadi, dengan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat dan juga dengan bantuan alat dan perlengkapan yang benar, beliau ini menerapkan kombinasi prosedur, teknik, serta prosedur yang berbeda dari yang sebelumnya dilakukan. Akhirnya ia mampu meningkatkan outputnya hingga ke 47 ton atau 48 ton per harinya. Terus selanjutnya ada General Administrative Theory, yaitu teori yang memfokuskan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer serta praktik manajemen yang baik. Jadi di sini ada Henry Fayol yang pertama mengidentifikasikan 5 fungsi dari manajer, yaitu ada planning, organizing,
commanding, coordinating, dan juga controlling. Jadi ia percaya bahwa manajemen adalah kegiatan umum dalam semua usaha bisnis, pemerintah, bahkan juga di dalam rumah tangga. Hal ini akhirnya membawanya untuk kemudian mengembangkan prinsip tadi ke dalam 14 prinsip manajemen yang bisa dilihat pada layar. Lanjut ke behavioral approach. Pertama, organizational behavior atau OB. Jadi OB ini merupakan bidang studi yang meneliti tentang perilaku seseorang di tempat kerjanya. Jadi meski banyak individu di awal abad ke-20 yang mengakui akan pentingnya seseorang di dalam sukses sesuatu organisasi, ada 4 advokat yang paling menonjol dalam pendekatan OB ini. Yang pertama ada Robert Owen yang merasa prihatin akan adanya kondisi kerja yang tidak baik, lalu akhirnya memberi usulan tentang tempat kerja ideal dan memberi suatu argumen bahwa uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan tenaga kerja merupakan suatu investasi yang cerdas. Lalu ada Hugo Munsterberg yang merupakan pelopor dari psikologi industri dan ia juga menyarankan akan digunakannya tes psikologi dalam perekrutan karyawan, lalu mempelajari konsep untuk pelatihan karyawan, dan mempelajari perilaku manusia dalam hal motivasi bekerja. Selanjutnya ada Mary Parker Foley, yang merupakan salah satu orang yang menyadari bahwa organisasi bisa aja dilihat dari sudut pandang perilaku individu atau kelompok orang di dalamnya, dan memberi usulan tentang ide-ide yang lebih fokus ke people-oriented daripada menggunakan scientific management. Ia juga berpendapat bahwa organisasi itu harus berdasarkan pada etika dari kelompok. Yang terakhir ada Chester Barnard, yaitu seorang manajer yang merasa bahwa organisasi merupakan sebuah sistem sosial yang memerlukan adanya kerjasama di dalamnya. Jadi ia percaya bahwa tugas dari seorang manajer itu untuk mengkomunikasikan serta menstimulasikan tingkat effort yang tinggi dari masing-masing karyawannya. Selanjutnya kita masuk ke Hawthorne Studies, yaitu rangkaian penelitian yang dilakukan di Western Electric Company pada tahun 1924 yang awalnya dirancang oleh para industrial engineers di Western Electric tadi sebagai eksperimen manajemen ilmiah. Akhirnya di tahun 1927 para insinyur tadi mengajak Profesor Elton Mayo dan rekanannya dari Harvard University dan memulai berbagai penelitian bersama hingga tahun 1932. Nah, mereka udah melakukan berbagai eksperimen dalam mendesain ulang pekerjaan, terus merubah panjangnya hari kerja, memperkenalkan periode istirahat, dan membuat perencanaan upah individu versus kelompok. Sekarang masuk ke approach keempat, yaitu quantitative approach, di mana teknik kuantitatif digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Jadi pendekatan ini dikembangkan dari solusi matematika dan statistika yang pada awalnya itu digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam militer selama Perang Dunia Kedua. Namun setelah perang sudah usai, banyak dari teknik yang sebelumnya digunakan untuk militer tadi kemudian diterapkan pada bisnis. Jadi pendekatan kuantitatif ini sebenarnya ngapain aja sih? Pendekatan ini tuh menyangkut aplikasi statistika, model optimisasi, model informasi, simulasi komputer, linear programming, dan teknik kuantitatif lainnya yang berhubungan dengan aktivitas manajemen. Pendekatan yang terakhir yaitu ada contemporary approaches. Jadi kalau pendekatan yang sebelum-sebelumnya lebih memperhatikan tentang apa yang terjadi dalam organisasi atau dari internalnya, mulai dari tahun 1960 itu mulai diperhatikan tentang apa yang terjadi di luar lingkungan dan di luar batas-batas organisasi atau secara eksternal. Yang pertama ada system approach. Jadi berdasarkan pendekatan sistem, suatu organisasi ini mengambil input atau sumber daya dari lingkungan dan mentransformasikan sumber daya tersebut menjadi sebuah output yang kemudian didistribusikan kembali ke dalam lingkungan.
Jadi dari sini kita memberi framework yang bisa membantu para manajer dalam memahami bagaimana semua unit itu saling bergantungan dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi itu diperlukan, serta semua keputusan akan mempengaruhi semua orang di dalamnya. Dan yang kedua ada pendekatan kontingensi yang menyatakan bahwa semua organisasi itu berbeda dan menghadapi situasi serta permasalahan berbeda-beda juga. Jadi dengan begitu tentunya diperlukan cara yang berbeda-beda dalam hal mengelolanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa tidak ada aturan yang sederhana ataupun universal yang bisa diikuti oleh para manajer. Maka para manajer harus melihat situasi mereka sendiri dan ini biasanya disebut if then, karena mereka harus menentukan if atau kalau hal ini merupakan situasi yang sedang saya alami, then atau maka hal inilah yang merupakan cara terbaik bagi saya untuk memanage organisasi ini atau perusahaan ini. Jadi di sini merupakan referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi hari ini, yaitu dari buku manajemen edisi ke-11 dari Coultier dan juga Robbins. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami sejarah tentang manajemen. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan, dan terima kasih.